gue tempelin Arkan di dadanya Tia untuk skin to skin ya. Dan di situ kita foto. Itu gue bilang, kita foto keluarga yuk. Gue bilang gitu. Tapi aku kondisinya lagi gini, nggak apa-apa, it's okay. Toh yang penting kita punya ada foto keluarga, ada foto bertiga. Gue bilang gitu kan. Nama gue Ruby Adha Kemala Putra, biasa dipanggil Ruby. Usia gue sekarang 27 tahun. Kesibukan sehari-hari kerja sama ngurus anak. Pertama kali ketemu sama istri 2000, gue lupa, kayaknya 14 ya, 2014. Wah ini siapa ya, kok lucu juga ya. Tapi kok gue gak pernah lihat di kampus gue gitu kan. Ternyata pas cari-cari info dia kampusnya kampus yang beda gedung. Gue aktif di satu organisasi kampus. Kebetulan si Tia waktu itu kepilih jadi ketua di organisasi itu. Dan untuk menjadi ketua ada trainingnya, ada pelatihannya itu. Kala itu agak jauh tempatnya di Jatiluhur. Waktunya lama 10 hari. Dan di situ pertama kali gue ketemu sama almarhum istri gue, ketemu sama Tia di situ. Jatiluhur selesai, kita dilantik jadi sama-sama jadi ketua. Gue ngerasa wah kayaknya ada jalan nih buat kenal lebih dalam ya. Gitu kan, sesimpel dengan nanya, sharing, tukar pikiran, kurang lebih organisasi yang gue pimpin dan organisasi yang dia pimpin itu gak jauh beda. Karena pendahulu dan pendirinya pun hampir-hampir sama, jadi gue rasa kayaknya culture-nya sama nih. Sehingga isu-isu yang kita hadapi kemungkinan besar sama, jadi bisa sharing. Dari mulai ngobrol yang tentang organisasi kok jadi lebih dalam ya. Dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya gue tertarik untuk oke lah coba ngajakin ketemu. Dia mau, tapi syaratnya lo jemput gue ya, ketemu orang tua gue, minta izin sama orang tua gue untuk ngajak pergi. Oke, gue bilang. Di situ kita ngobrol, sudah mulai makin terciptalah percikan-percikan cinta kali bilangnya ya. Wah kayaknya gue baper nih, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak tahu si cewek ini baper apa enggak gitu. Tapi ya udahlah, chat, ngobrol. Sudah mulai aku kamu 3 bulan kita dekat. Akhirnya gue decide untuk oke deh, gue mau lebih dekat lagi dengan cara berpacaran lah dengan Tia. Gitu. Gue kelar skripsi ditemenin sama dia, kelar sidang ditemenin sama dia gitu kan. Momen-momen momen-momen bersejarah lah buat gue itu. Gue ditemenin dia gitu. Gue nggak tahu ya dia merasakan hal yang sama atau enggak, tapi gue yakin juga dia merasakan hal yang sama gitu kan. Itu yang bikin gue makin gue tetap milih untuk kita stay terus. Gue tetap mau stay sama dia terus gitu kan. Sampai akhirnya gue kerja. Akhirnya gue keterima kerja. Tapi sebelum keterima kerja pun gue sempat nganggur lama setahun. Karena gue tetap fokus dengan gue pengen kerja di bagian HR gitu kan. Dan dia selalu support gue. Ketika gue abis interview gue gak keterima, interview di situ gak keterima, interview di sini gak keterima. Dia selalu support gue, ayo kita apply lagi, aku temenin lagi, kita bikin CV lagi, kita apply lagi gitu. Dia selalu support gue. Gak pernah ada pikiran untuk Ruby gak kerja-kerja nih, gue gak mau deh sama dia, atau gue butuh kejelasan, kan namanya perempuan ya. Tapi dia selalu support gue gitu. Akhirnya gue kerja, dia kerja. Cuman kan yang namanya hidup gak selalu kita di atas ya, kadang-kadang di bawah gitu. Dan yang paling berat, salah satu yang terberat itu adalah waktu itu ketika udah sama-sama kerja, kita lagi seneng-senengnya
gue udah punya penghasilan sendiri, Tia udah punya penghasilan sendiri, kita tiap weekend kita foya-foya, kita makan bareng, nonton tuh bisa yang sampai 2 movies in a row, 3 movies in a row, in a day gitu. Jadi itu karena kita hobi nonton ya, makan di sana, makan di sini, jajan di sana, jajan di sini gitu kan. Gak lama itu tiba-tiba Tia divonis cancer, Ewing sarkoma, kanker tulang. Gue inget banget waktu itu gue lagi di kantor, dia cuma ngabarin gue hasil patologi udah keluar, aku divonis cancer tulang itu gitu kan. Gue bingung banget. Dia cuma bilang aku bisa survive nggak ya, dia bilang gitu. Gue gak berani telepon karena gue kalau telepon gue pasti nangis. Gue cuma bilang di chat waktu itu, it's okay, nggak apa-apa, we'll get through this, gue bilang gitu. Ya udah gimana nih yang harus gimana kita? Kata dokter apa harus treatment, kemoterapi. Oke, gue bilang gitu. Kapan bisa mulai? Ya mungkin dalam waktu dekat ini as soon as possible gitu. Aku bisa survive nggak? Dia selalu nanya itu, dan gue selalu bilang bisa kok. Gue bilang gitu. Yang penting dari mindsetnya aja gitu. Tapi nanti efek kemo itu udah pasti fisik aku berubah loh yang gitu. Ya so kenapa? Gue bilang gitu. Emang kalau fisiknya berubah, aku jadi nggak sayang, aku jadi nggak cinta kan enggak? Gitu kan. Manis banget sih mulut gue waktu itu, tapi itu yang gue rasakan juga gitu loh. Gue nggak tahu sih rasanya di kemo kayak gimana, gue nggak pernah. Tapi for your information, Tia nggak pernah ngeluh. Dia adalah salah satu perempuan yang menurut gue paling tough gitu kan. Dia nggak pernah ngeluh sama sekali. Tapi ketika dia kemo, during kemo itu dia akhirnya dia mengeluh rasa sakitnya gitu, yang gue nggak tahu rasa sakitnya gimana, tapi kayaknya itu sakit gitu. Dan di situ gue sedih banget karena gue ngerasa gue sebagai orang terdekatnya dia ya, pacarnya ya kala itu ya, kok gue nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu loh. COVID, gue resign dari pekerjaan gue karena COVID. Tia kala itu masih work from home, jadi after treatment kemonya dia kerja, dan di situ gue cari kerjaan agak susah tuh ya karena COVID gitu. Orang nggak buka lapangan pekerjaan, malah orang memutuskan lapangan pekerjaan gitu ya. Tapi lagi-lagi dia selalu support gue. It's okay, nggak apa-apa. Aku tetap di sini, aku tetap nemenin kamu, aku tetap nungguin. Karena kan kita punya target yang dia bilang gitu. Yang kita mau nikah, kita udah pengen nikah gitu kan. Ya udah gitu kan. Lalu sudah mau menikah, gue masih belum punya kerjaan. Akhirnya gue ya udahlah dengan tabungan yang gue punya, ya udah kita nikah aja. Gue bilang gitu, nikah. Terus dia masih nanya sama gue, kalau aku sakit lagi gimana? It's okay, gue bilang. Kenapa? Ya nanti kemo lagi, treatment lagi. Ya gak apa-apa, justru enak, aku udah jadi suami kamu. Aku bisa 100% nemenin kamu, selalu ada di samping kamu. Jadi ya lebih enak sih. Kemarin aja aku bisa nemenin, apalagi kalau jadi suami. Gue bilang gitu kan. Dan kayaknya gue gak bisa bilang lebih mudah sih, tapi paling gak kita udah tahu nih cara-caranya menghadapi treatment segala macam. Tapi enggak lah yang gue pikir kalau itu ya. Enggak lah, masa sakit lagi, kan udah sembuh. Toh pola hidup kamu juga udah jauh lebih sehat kan daripada sebelumnya. Akhirnya gue nikah sama dia, gak lama nikah. Bener ya kata orang yang nikah buka pintu rezeki. Terus gue keterima di pekerjaan gue yang sekarang. Alhamdulillah gak lama itu gue dikasih anak. Istri gue hamil. Hamil bulan keempat, bulan kelima mulai ngeluh lagi. Ternyata kansernya muncul lagi. Di tempat yang sama, di bahu kiri. Gue bingung banget sebagai seorang suami dan soon to be father ya. Bingung sekali gitu, waduh gimana nih. Dengan kondisi istri gue yang lagi hamil, mood swing banget.
gue harus menjaga moodnya supaya dia nggak stres. Karena kalau stres ngaruh ke anak gue ya, di perut istri gue ya gitu kan. Tapi dia kepikiran dengan aduh gimana ya, aku lagi hamil tapi sakit kok gini banget ya. Setelah lahiran baru bisa berobat lagi, treatment lagi gitu. Dan di situ gue yang ya udah kita berobat lagi aja, treatment lagi. Motivasi, dan gue selalu bilang yang motivasi kita ada Arka. Anak gue namanya Dirandra Arka Tama Sudiro, laki-laki, panggilannya Arka. Gue selalu bilang yang ada Arka, yuk. Jadi ya semangat gak nih kita treatmentnya? Semangat dong. Yes, kamu udah jadi ibu, aku jadi ayah. PR kita banyak banget nih. Kan kita nanti mau dong jalan-jalan ke Bali sama Arka gitu. Iya mau yang oke. Jadi harus semangat ya treatmentnya. Iya. Tapi kondisi naik turun. Anak gue waktu itu lahir 12 Agustus. Abis lahiran, pasca lahiran kondisi istri gue naik turun karena masih harus recovery ya abis lahiran. Sudah dikasih obat painkiller yang lebih berat dosisnya sehingga cukuplah untuk sedikit menahan rasa sakitnya gitu sampai bisa mulai treatment lagi gitu. 3 minggu setelah lahir kondisi istri gue makin drop, akhirnya gue decide untuk oke lah bawa ke rumah sakit aja. Tanggal 10 September hari Jumat jam 2 tuh istri gue pulang duluan, istri gue gak ada. Gue sedih banget kala itu, masih, tapi gue belum bisa yang nangis banget karena gue masih shock kan, ini beneran udah gak ada ya, gitu. Kamu masih tidur doang kan, nanti bangun lagi kan, gitu. Ya udah, it happened so fast, gitu. Cuman alhamdulillah kayaknya istri gue orang baik, jadi ya it happened so fast, semuanya dipermudah segala macem. Ya luar biasa sekali sih, perjuangannya ups and downs-nya, dan gue nggak nyangka secepat itu sih. Maksudnya waktu gue dengan istri gue, karena gue mikirnya kan asik nih udah nikah, udah punya anak, ya udah kemo lagi nanti sembuh, terus ya udah kita hidup bahagia bersama gitu, membesarkan anak gue dan membesarkan Arka kan gitu ya. Ya udah kita happy, gue nabung, insya Allah bisa punya tempat tinggal sendiri, kendaraan sendiri, nyokolin anak gue gitu kan. Ya udah anak gue kerja, anak gue nikah lagi, gue main sama cucu kan gitu. Kala itu gue mikirnya begitu, tapi kan Tuhan mungkin punya rencana lain ya. Itu dan ya itu, jadi istri gue meninggal kemarin tanggal 10 September 2021. Kesempatan sih ada. Untungnya sempet waktu itu gue foto bertiga. Jadi pas abis lahiran, istri gue Tia udah bed rest aja di rumah. Anak gue udah pulang juga waktu itu. Terus gue cuman kasih lihat dia, yang ini Arka. Gue bilang gitu, dia dengan kondisi yang naik turunnya. Oh iya mana aku mau lihat dong gitu kan. Nih, wah lucu banget ya anak kita, dia bilang gitu. Iyalah, gue bilang gitu. Ibunya kan cantik, ayahnya juga ganteng, gue bilang gitu. Pasti anaknya ganteng lah. Kalau anaknya laki-laki ganteng, kalau anaknya perempuan pasti cantik gitu. Yang gue lakuin cuman gue tempelin Arka di dadanya Tia untuk skin to skin ya. Dan di situ kita foto. Itu gue bilang, kita foto keluarga yuk. Gue bilang gitu. Tapi aku kondisinya lagi gini, nggak apa-apa, it's okay. Toh yang penting kita punya ada foto keluarga, ada foto bertiga. Gue bilang gitu kan. Itu sih yang mungkin apa ya, satu-satunya momen buat nyatuin kali ya. Itu sih. Setelah itu nggak sempat lagi gitu. Gue nggak ada foto lagi dengan istri dan anak gue gitu. Yang ada hanyalah foto gue dan istri gue kala pacaran, dan ya sekarang foto gue sama Arka itu sih. Itu yang momen
nyatuin, dan kala itu gue bilang, ayo kamu semangat ya, udah ada Arka nih. Gue bilang gitu. Gue selalu bilang PR kita masih banyak gitu, jadi I need your support. Jadi kamu harus semangat, karena ya aku perlu kamu buat ngegede besarin Arka. Gitu sih, itu mungkin satu-satunya momen ya gue bisa nyatuin istri gue sama anak gue sama gue gitu. Ya beda sih, nggak sama seperti keluarga yang lain sih, tapi ya udah, bersyukur aja sih gue masih ada momen itu ya gitu. Aku bingung sekali harus kemana, harus cerita sama siapa, karena setiap gue cerita sama teman-teman gue cuman, Rup, gue mau ngasih solusi tapi nggak enak, gue nggak tahu harus ngapain. Ya udah, it's okay, lo dengerin gue cerita aja. Tapi kadang-kadang gue nggak cuma perlu didengerin, gue perlu solusi gitu kan. Akhirnya gue cerita sama psikolog, how to handle grieving, ya gimana sih kalau lo sedang berduka tuh apa yang harus lo lakukan gitu kan. Mereka kasih banyak insight banget buat gue, and it really helps banget untuk gue pas di awal itu. Dan mereka selalu bilang sama gue, Mas Ruby ingat masih ada anak. Oh iya ya, masih ada Arka gitu. Gue nggak tahu ya kalau kemarin kisahnya gue nggak punya Arka, terus dia nggak ada. Mungkin gue sekarang nggak ada di sini karena bukannya lebay atau gimana, tapi gue mikirnya ya lo ngapain lagi hidup. Yang aku rindu banget, aku kangen banget. Miss your eyes. Aku kangen mata kamu, aku kangen senyum kamu. Aku kangen dipeluk kamu, aku kangen dicium kamu. Aku kangen kita teleponan sampai jam 2, sampai jam 3. Aku kangen banget. Arka sudah semakin besar. Dia udah bisa duduk. Sudah makin berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Udah mulai senyum, udah mulai, wah udah lucu banget. Anak kita udah lucu banget. Mudah-mudahan kamu bisa denger ini ya. Aku kangen banget, aku pengen ketemu. Cuman pengen bilang I miss you so much, I love you so much. Lebih ke hargai waktu kali ya. Buat lo yang nonton, hargailah waktu lo dengan orang-orang di sekitar lo gitu karena ya lo akan tahu betapa berharganya seseorang atau betapa berharganya pasangan lo ya, atau sesuatu lah, atau seseorang ketika orang itu udah gak ada. Lo harus lebih bersyukur sih dengan apa yang lo punya, dengan apa yang lo terima, dengan apa yang lo dapet ya. Karena ya kayak gue dengan kisah gue yang kayak gini, dengan cerita yang kayak gue kayak gini, ya harus lebih bersyukur aja. Karena gue ngerasa apa yang gue dapet, semua yang gue dapet itu yang paling baik buat gue gitu loh. Gue dikasih ini, gue rasa kayaknya ada alasan dibalik ini, ada reason dibalik ini yang sampai hari ini pun juga gue masih mencari-cari gitu. Kira-kira apa, tapi ya itu sih, lebih bersyukur aja sih dengan apa yang kita punya. Karena apa yang kita punya sekarang belum tentu dipunyain oleh orang lain. Walaupun kok kayaknya gak enak banget, tapi belum tentu orang lain punya itu.
Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.